Perkenalkan, nama saya Rumata Arta Uli Borupardede dengan NPM 2207051018 dari Prodi D3 Manajemen Informatika Angkatan 2022. Di sini saya bertujuan membuat video ini untuk tugas Komdat atau Komunikasi Data dan Jaringan dengan mempraktekkan di Cisco Packet Tracer melalui VLSM dan DHCP, di mana di modul 10 ini terdapat kita melakukan konfigurasi melalui DHCP, di mana ada satu router, 3 switch, dan 6 PC, di mana lambang jaringan ini kita konfigurasi dari CLI agar menjadi otomatis dari DHCP. Yang pertama-tama itu adalah masukkan satu router PT-MPT. Jadi, klik pada router tersebut, tekan tombol power untuk mematikan daya dari router. Kita masuk ke Cisco Packet Tracer dulu. Di modul itu kan terdapat disuruh kita memasukkan PT router ya. Satu router PT-MPT. Jadi, kita buka Cisco-nya. Di sini network device-nya kita pencet routernya. Kita cari jenis router yang kita mau. Kan tadi kan PT-MPT. Jadi kita klik di sini. Nah, setelah itu klik pada router tersebut, tekan tombol power untuk mematikan daya dari power. Berarti pada router ini kita klik. Nah, di sini tombol powernya kita matikan. Nah, setelah itu klik dari tarik 3 port PT router NM1GVA ke slot yang kosong atau yang hitam. Jadi sudah matikan. Ini ya PT router NM1GVA, kita drag ke yang kosong. Setelah itu sehingga menjadi gambar di samping, lalu nyalakan kembali router dengan cara menekan tombol power. Berarti tombol powernya kita hidupkan kembali. Setelah itu kita close. Sudah di router, kita masuk lagi ke modul. Tambahkan 3 unit PT switch seperti gambar berikut. PT switch, jadi masih di network device tapi di bagian switch-nya. Di switch ini kita memasukin PT switch. Nah, terdapat 3 PT switch. Sudah kita masukin, tambahkan 6 unit PC. Jadi di setiap switch ini terdapat 2 PC. Kan tadi kan di bagian router dan switch ini terdapat di network device, namun yang di PC ini adalah di end device. Nih, yang di sini tuh. Jadi kita pilih yang end device PC. Kita masukkan PC-nya. Setiap switch ini terdapat 2 PC. Jadi di seluruh jaringan ini kita terdapat 3 switch dengan 6 PC, namun pakai satu router. Setelah itu gunakan koneksi otomatik. Lakukan perkabelan mulai dari router ke switch, kemudian dari switch ke komputer secara berurutan. Nah, port untuk ruang A itu ada FA0/0, port untuk ruang B itu ada FA1/0, untuk port ruang C itu FA2/0. Berarti kita yang pakai otomatik ini. Buat gambar seperti berikut. Jadi dari router ke switch, setelah semuanya sudah selesai ke switch, kita ke PC. Jadi caranya begini. Bagian auto connection-nya ini kita klik di bagian automatic. Sesuaikan dengan modulnya. Yang diklik 1, ini ke klik kedua.
Jadi sudah itu kita arahkan dari router ke switch FA0, dari router 0 ke switch yang pertama hingga sampai ke switch ke-3. Sesudah itu kita buat lagi di switch 0 ini ke PC 0, ini ke PC 1 sampai seterusnya. Setelah itu ini terbagi, ini ruang A, ini ruang B, ini ruang C. Setelah itu kita masuk konfigurasi DHCP, setting IP address router DHCP server, klik ikon router DHCP server, pilih tab CLI dan masukkan perintah berikut. Contohnya seperti nih, kita klik router. Nah, CLI pilih no, enable, habis enable, configure terminal, enter. Setelah itu masukkan yang hostname DHCP server, hostname DHCP server, enter. Setelah itu interface ether. Di sini sudah kita konfigurasi dari awal sampai akhir di bagian ruang A. Coba kita cek kembali dengan cara kita ke PC, ke desktop, ke configurasi, terus DHCP. Ini DHCP request successful. Nah, ini pada PC 0. Coba kita lihat di PC 1. Desktop, IP konfigurasi, DHCP. Nah, ini DHCP request successful. Ini pada ruang A ini sudah bisa kita ping. Berarti pakai sudah. Namun di bagian yang sini belum bisa karena kita belum konfigurasi lagi seperti di ruang A dan di ruang A. Jadi yang ruang B dan ruang C kita konfigurasi terlebih dahulu seperti ruang A. Jadi kurang lebih seperti konfigurasinya seperti ini hingga mereka nanti akhirnya akan successful seperti ini. Hijau. Sekian dari saya,
Terima kasih atas nontonnya.